banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Betapa banyak perkara yang tak hentinya menimpa. Tak kuasa menanggungnya, hidup terasa teramat sengsara. Begitu berat derita, badai hidup yang menggelora. Lemah tanpa daya, lenyap asa, semua hancur musnah. Tapi ingatlah, jangan putus asa, karena mujizatnya masih ada. Janganlah pernah berhenti berdoa sampai mujizat menjadi nyata. Serukan namanya yang berkuasa, karena tiada yang tak mungkin bagi Dia. Bila kau benar-benar percaya, sungguh mujizatnya masih ada. Curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah
kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini. Tapi sebelumnya urapilah kami dengan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita masuki firman Tuhan pada hari ini ya. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah jauhilah kepalsuan. Jauhilah kepalsuan. Mengapa saya pilihkan demikian? Karena kita paling tidak menyadarilah, mengetahui bahwa dalam kehidupan di dunia sekarang akhir-akhir ini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa cukup banyak terjadi kepalsuan-kepalsuan dalam kehidupan manusia. Cukup banyak, tidak semua sih, tapi ada juga, dan jumlahnya tidak sedikit sekali. Tapi sudah mulai mendapat banyak kepalsuan itu merajalela dalam kehidupan manusia. Contohnya, misalnya kalau kita bicara dalam waktu orang pacaran. Waktu pacaran, waduh janjinya manis gak karuan. Waduh, tapi setelah menikah nyatanya aduh gak karuan juga jahatnya ya, gak ada wujudnya sama sekali, malah yang ada adalah penindasan terhadap pasangannya. Nah ini berarti kepalsuan. Apa yang diwujudkan oleh dia dalam waktu pacaran itu ada suatu kepalsuan belaka. Atau kalau misalnya dalam bidang politik, misalnya saja ada orang yang pengen terpilih jadi apalah misalnya, lalu kemudian dalam masa penantian itu, dalam masa sebelum pemilihan itu, dia banyak mengucapkan janji yang muluk-muluk, janji yang indah-indah kepada rakyat ya, untuk bisa dipilih. Tapi setelah pemilihan selesai dan dia terpilih karena janji, banyak sekali orang terpikat oleh janjinya, nyatanya akhirnya apa? Waktu setelah dia
terpilih dan dia menjabat, dia nol besar. Janjinya sama sekali tidak dipenuhinya, malah yang enggak saja yang dilakukannya. Nah, itu namanya adalah kepalsuan juga, ya. Ada juga ini kalau pelayan Tuhan, kelihatannya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Waduh, hari Minggu kelihatan begitu kudus, sungguh-sungguh giat, berapi-api dan lain sebagainya. Tapi ternyata hari Senin sampai Jumat banyak juga menipu orang, banyak juga makan duitnya orang, banyak juga masuk produk dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hidupnya penuh dengan kepalsuan. Ini hamba Tuhan yang palsu ini, hanya menunjukkan pada hari Minggu aja dia seperti malaikat, tapi kemudian hari Senin sampai Jumat jadi seperti anak buahnya si jahat. Nah, ini dari kalau Minggu jadi seperti malaikat, tapi Senin sampai Jumat seperti anak buah si jahat. Nah, ini ada kepalsuan. Contoh-contoh kepalsuan dalam hidup ini. Semuanya apa? Dengan tujuan apa? Untuk membuat dirinya bisa terangkat di mata orang banyak, dan akhirnya mendatangkan yang menguntungkan buat dia. Itu namanya mementingkan diri sendiri, sangat egois. Yang penting saya dapat yang enak-enak, saya dapat yang saya harapkan, saya dapat saya impikan, dengan kalau perlu dipalsukan semuanya. Tapi tentu saja, ya, lambat kelamaan maka semua akan terbongkar, terlihat yang sebenarnya, tidak bisa dipalsukan terus-menerus, ya. Nah, itulah namanya contoh-contoh dari kepalsuan hidup ini, ya. Nah, kita sebagai umat percaya harus bisa menghindar, bahkan menjauh daripada kepalsuan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Nah, ini kita harus ngerti dulu. Untuk bisa terhindar, kita jangan dekat-dekat dengan orang palsu ini. Bisa terpengaruh kita, bisa terkontaminasi kita. Nah, akibatnya kita tanpa sadar terjebak juga, mulai masuk dalam kepalsuan yang makin lama makin dalam. Karena itu perlu kita kenali cirinya apa sih yang dimaksud orang yang hidup dalam kepalsuan itu. Nah, ini ada beberapa ciri. Yang pertama, adanya perbedaan antara sikap, yaitu yang nampak dari luar, ya, atau perbuatan dan sebagainya yang kalian dari luar, dengan motivasinya, yaitu apa yang ada di dalam, yang orang tidak bisa melihat tapi Tuhan tahu. Ada perbedaan, bahkan perbedaan drastis sekali. Tapi perlu kita ingat, memang manusia hanya melihat apa yang nampak dari luar. Karena itu kepalsuan seakan-akan menguntungkan, tapi sementara. Tapi Tuhan melihat sampai ke dalaman hati, ya. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi hati-hati, karena Tuhan juga melihat dan Tuhan tahu. Kita baca 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah, ini perhatian kalimatnya, bukan yang dilihat manusia, terlihat mata dari luar, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, yang nampak saja, tapi Tuhan melihat hati, melihat sampai kedalaman hatinya. Nah, hati-hati, jadi karena Tuhan pasti tahu. Manusia bisa saja terkagum-kagum pada seseorang, sehingga akhirnya mengidolakan orang tersebut. Bahkan ada juga yang sampai mendewa-dewakannya, menjunjung tinggi mati-matian. Tapi sayangnya Tuhan malah melihat dengan muak dan murka terhadap itu, ya. Kenapa? Karena penuh dengan kepalsuan. Makanya kita sebagai orang percaya juga bisa harus berhikmat, ya, dan tidak salah dalam menilai, ya. Berhati-hati dulu, ya. Itu yang pertama, ada perbedaan itu. Yang kedua, perbedaan apa lagi? Perbedaan antara apa yang dipercayainya, diyakininya, dengan apa yang dijalaninya atau dihidupinya. Misalnya kalau ada orang percaya kepada Yesus, waduh, percaya kepada Yesus firman Allah, saya kehidupannya amat berbeda, ya. Bahkan percaya kehidupannya terutama kepada mistik yang berbau mistik-mistik, dibungkus juga dengan katanya dari Tuhan, pesan dari Tuhan, tapi sebenarnya berbau mistik, gitu, ya. Nah, ini bahkan gandrung dia cari kemana-mana. Kalau ada misalnya didengarnya di sana ada hamba Tuhan yang ngajarkan begini begitu, yang berbau mistik, wah, beruber ke sana, mari ke sana, ya, cari kebenaran Tuhan. Nah, ini sebetulnya dicari itu ada mistik, bukan kebenaran firman Tuhan. Atau dia berkata, sampaikan seluruh isi hatimu pada Tuhan, tapi nyatanya bukan sampaikan dengan lewat berdoa, tapi bolak-balik ke makam orang tuanya, ya, atau makam pasangan yang sudah meninggal lebih dulu, dan selalu mengeluhnya di sana, curhatnya di sana. Loh, ini kan kata menurut firman Tuhan sebenarnya orang berbicara berhubungan dengan arwah orang yang sudah mati, dan itu dilarang dalam firman Tuhan. Jadi kelihatannya, wah, sampaikan seluruh isi hatimu kepada Tuhan, katanya. Tapi nyatanya dia sendiri enggak, malah di makam menyampaikannya.
Yang orangnya sudah tidak ada lagi, yang ada kan cuma tanah, tulang belulang pun sudah di tanah, tapi tetap aja disampaikan, berbicara di sana, curhat di sana, ya, mengeluh di sana. Nah ini hati-hati kalau yang begini. Nah, ini termasuk berhubungan dengan arwah. Atau yang lain lagi, pengakuan mengandalkan Tuhan. Wah, saya orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tapi nyatanya dia lebih mengandalkan nasihat teman dekatnya, teman akrabnya, itu selalu dengarkannya. Atau bahkan juga lebih mengandalkan pengalamannya selama ini. Tapi saya merasakan gini loh, saya tahu begini. Nah ini. Atau pengetahuan yang dia punya, walaupun sebetulnya tidak dalam itu. Tapi ini lebih diandalkan dari mengandalkan Tuhan. Daripada minta petunjuk Tuhan, dia lebih banyak minta petunjuk temannya, teman dekatnya. Daripada bersandar pada Tuhan, apa yang memerintahkan pada dia bersandar pada pengalamannya selama ini, pengamatannya selama ini, pengetahuannya selama ini. Loh, bisa saja pengetahuan dalam, bisa saja pengalaman banyak, tapi tidak akan sebaik dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Itu hanya membantu saja sebetulnya, tapi orang ini malah mengandalkan. Nah ini, jadi beda dengan apa yang dipercayai dan diyakini, dengan apa yang dihidupi dan dilakukan dalam kehidupan, dijalaninya. Nah, yang kedua, ini tipe orang hidup dalam kepalsuan. Yang ketiga, ada lagi perbedaan antara apa yang diperkatakannya keluar dari mulutnya, ya, dengan apa yang diniatinya dalam hati, dipikirkannya. Perkataan yang keluar manis, tapi dalam hatinya belum tentu manis, bisa saja itu pahit, ya. Hati-hati. Mari kita lihat. Ini namanya ada tidak jujur dan penuh dengan kebohongan, ya. Untuk apa? Untuk memikat hati orang yang mendengar, untuk mencari simpati. Nah ini, untuk mencari dukungan orang yang mendengar. Maka dikasihkan yang enak-enak, yang manis-manis, yang PHP, tapi dalam hatinya tidak begitu. Nah ini kepalsuan juga nih. Ini termasuk orang yang jujur dan suka berbohong. Kita baca Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Yaitu apa? Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dan seterusnya. Jujur. Kalau ayat 7 mengatakan jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, dikatakan demikian. Tapi yang penting di sini saya tekankan jujur, bukan berbohong, ya. Jadi berbohong atau tidak jujur apa? Berbeda dengan apa yang diperkatakan, dengan apa yang diniati, dipikirkan, ya. Kita baca lagi bahwa ini sebetulnya dalam firman Tuhan dikatakan termasuk dalam golongan pendusta, artinya orang ini. Dan ini amat dibenci Tuhan. Kita bisa lihat Amsal 12 ayat 23, 22. Orang yang dusta bibirnya, ini kalau perkataannya tidak sama, ya, adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang berlaku setia dikenanya, ya. Kita tahu itu, kita baca lagi di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, hati yang membuat rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan dan sebagainya, ya. Nah, ayat 19 mengatakan seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Jadi kita perlu tahu dengan baik. Ini ada perbedaan-perbedaan yang bisa didapati pada orang yang hidupnya penuh kepalsuan. Yang keempat, orang ini sebenarnya dihinggapi oleh kemunafikan, ya. Orang munafik melakukan kepalsuan tuh antara lain, terutama sebetulnya bukan antara lain, terutama demi untuk mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri, ya, tapi untuk kebaikan baginya, maka dia melakukan kepalsuan. Misalnya apa yang menguntungkan dia? Dia pikir ketenaran lah, dengan dia munafik begini dia akan lebih tenar karena orang suka dengan apa yang dikatakannya, orang suka dengan apa yang dijanjikannya. Kekayaan lah, wah dipandang hebat dan sebagainya. Kehormatan lah dan sebagainya. Dari tipe orang begini, ini juga tipe orang yang dikutuki oleh Tuhan Yesus, ya. Kita lihat Matius 7 ayat 5. Jangan salah, ini tipe orang yang dikutuki oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup begini adalah hidup di bawah kutuk ini. Matius 7 ayat 5 dikatakan, hai orang munafik. Nah ini kalau munafik, ya, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudaramu.
Nah, artinya dia mengkritik orang lain, menjudge orang lain, tapi dia sendiri melakukan. Nah ini ya, ini adalah orang munafik. Kita bisa baca lagi ya, yang paling jelas ini tentang orang Farisi. Kita lihat di Matius 23. Itu satu pasal penuh dengan kutukan buat orang Farisi. Matius 23, kita tidak usah baca semua. Kita baca mulai ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, dan kamu sendiri tidak masuk, dan kamu menghalangi, merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, ini ayat berikutnya, ayat 15 dikatakan ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, tapi itu kamu pasti akan menerima hukumannya lebih berat. Mengelabui mata orang, jadi orang tunjukkan supaya nampak dari luar aja doanya panjang-panjang, padahal dikatakan di sini dia menelan rumah para janda. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, kamu mengarungi lautan dan jelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja, katanya, menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah ini munafik katanya ya. Kita lihat lagi ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting adalah hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini ayat 25 mengatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ayat 27. Celakalah kamu, kesekian kali dan bilang, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Terus ya, dikutuki Tuhan Yesus, kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tampaknya nampak dari luar, tapi yang sebelah dalamnya, ini dalamnya, kalau manusia itu motifnya, isi hatinya, niatannya, penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah ini ayat 29 yang terakhir dari pasal ini. Untuk kesekian kalinya Tuhan mengutuki mereka. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sekali lagi, kamu membangun makam nabi-nabi dan berindah tugu orang-orang saleh. Baik kelihatan manusia, wah ini dahsyat, wah kan jadi idaman, jadi idola dan sebagainya. Dan berkata, jika kamu hidup zaman nenek moyang kita, tentulah jika kami hidup zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Nah ini Tuhan mengecam ya. Jadi kita tahu kalau kita hidup sebagai penuh dengan kemunafikan atau hidup di dalam kemunafikan, maka kita menjadi orang yang tidak sukai, bahkan dibenci oleh Tuhan sendiri. Nah kalau gitu mengapa bisa begitu? Nah ini harus kita pikirkan. Pertama, karena orang itu amat egois, apa-apa saja dipikir untuk kepentingan, keuntungan diri sendiri, tidak peduli segala macam cara, menghalalkan segala cara, kata orang awam gitu ya, untuk keuntungan dirinya sendiri saja. Dan yang kedua, dia maunya gampang mendapatkan keuntungan itu, maunya gampang dan enak itu ya, yang enak aja, cepat-cepat. Caranya apa? Bohongi saja orang-orang ya, umpani saja orang-orang, tipu saja orang-orang. Nah ini ya, lewat pencitraan lah, lewat PHP lah yang disampaikan, lewat pembualan lah dan sebagainya. Atau ini lebih parah ini, yang ketiga ini lebih parah, karena dikuasai oleh roh jahat. Nah dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau dia dikuasai roh jahat, walaupun sebetulnya dia tidak ingin begitu, dia tetap jadi begitu. Lalu gimana dong kalau roh jahat? Tak lain tak bukan, harus melalui pelayanan pelepasan ya, supaya roh jahatnya diusir keluar dan dia kembali menjadi manusia yang sebelumnya.
yang tidak dikuasai oleh kepalsuan. Haleluya, puji Tuhan. Jagalah diri kita, jagalah hidup kita, jagalah kelakuan kita, jagalah pembicaraan kita, jagalah semua yang ada dalam hati kita juga. Haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan mengetahui dalam hati, tidak bisa ditipu, tidak bisa ditutupi apapun juga. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dalam Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus, membuat kita bisa menjauhi segala kepalsuan, ya. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berarti berkat Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, puji Tuhan. Oh Tuhan yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku, Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, awalku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu.